Ayat di atas jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang beriman. Dia banyak sekali yang kita lihat. Mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang mengaku beragama Islam, tapi belum tentu dia beriman. Kenapa? Karena ketika perintah untuk menjalankan ibadah puasa, dia santai dan slow saja untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Makan seenaknya, minum sesuka-suka hatinya, tanpa mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah. Maka itu sama dengan orang yang tidak termasuk dalam golongan ayat yang dibacakan tadi. Karena ayat yang dibacakan tadi khusus bagi orang-orang yang beriman. Karena di awal ayat Allah sudah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, bukan hai orang-orang yang orang-orang Islam, akan tetapi di situ Allah memanggil, menyeru hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, kuwajibkan kepada kamu siap berpuasa. La'allan, di ujung ayatnya Allah menyatakan untuk apa? La'allakum tattaqun. Takwa di sini bukan berarti sebuah predikat yang ditempelkan kepada orang, sebuah prestasi yang dicapai, yang dituju tanpa pengorbanan. Ketakwaan di sini adalah suatu bentuk aplikasi nyata dari sebuah keimanan yang terwujud dan terlihat dalam bentuk perbuatan dan pelaksanaan kehidupannya sehari-hari. Bukan berarti kita semena-mena mengatakan diri kita sudah beriman, apalagi diri kita sudah bertakwa. Karena iman dan takwa adalah cerita rasa. Iman dan takwa adalah cerita hati yang ada di dalam, dan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Takwa bukan berarti karena pakaian. Iman juga bukan karena rupa dan wajah serta apa yang kita kenakan, tapi lebih kepada apa yang kita kerjakan dan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, untuk mencapai proses itu, untuk mencapai predikat takwa itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan orang-orang yang berpuasa sebagaimana yang diwajibkan tadi dalam surah Al-Baqarah 183 itu kepada 3 golongan. Pertama, orang-orang yang berpuasa itu ada dalam satu golongan yang disebut golongan awam. Golongan awam adalah golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak jima dengan istrinya. Hanya sebatas dia melaksanakan persoalan-persoalan syariatnya saja yang dia lakukan dari mulai imsak sampai kepada waktu berbuka. Dia sama sekali tidak makan dan tidak minum. Hanya sebatas itulah yang dia tahu tentang pelaksanaan ibadah puasa. Maka itu sama dengan kategori orang-orang yang melaksanakan ibadah dalam golongan orang-orang yang awam. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang khawas. Khawas ini artinya istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena bukan saja dia menjaga tidak makan dan tidak minum, tapi dia juga menjaga perbuatannya, perkataannya, penglihatannya, pendengarannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kondisi itu sebaik-baiknya karena dia tahu dan dia sadar bahwasanya ibadah puasanya ini akan dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan hanya dia dan Allah yang tahu tentang kebenaran puasanya. Tidak ada yang tahu kalau kita tidak berpuasa. Hanya diri kita dan Allah sajalah yang tahu. Kita bisa saja berpura-pura di depan orang banyak bahwasanya kita berpuasa, tapi di belakang kita sudah makan dan minum atau melanggar hal-hal yang membuat puasa kita menjadi batal. Makanya kejujuran di dalam berpuasa itu dilaksanakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam kategori khawas. Karena dia merasa ibadah ini adalah ibadah yang istimewa, maka dia istimewakan perlakuan ibadah puasanya. Dia jaga sungguh-sungguh tingkah laku dan perbuatannya. Kemudian ada lagi golongan yang ketiga, yaitu khawasil khas.
Ia adalah orang yang sangat berhati-hati, istimewa di atas istimewa. Kalau bahasanya kita mungkin sebutkan VIP, tapi dia adalah orang yang masuk pada golongan orang yang sangat menjaga kehati-hatian sekali dalam ibadahnya, baik secara zahiriyah, batiniyahnya, semua dia jaga. Lisan, pendengaran, penglihatan, bahkan hatinya dia jaga, tetap harus terkait dan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa dia selalu melahirkan kesadaran pada dirinya bahwasanya dia sedang diperhatikan, dia sedang dilihat, dia sadari bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang memang saat ini diperintahkan oleh Allah untuk melawan hawa nafsunya. Dalam sebuah hikayat sering kita dengar bahwasanya antara penciptaan akal dan nafsu ada terjadi suatu peristiwa yang kontradiksi sekali. Ketika akal diciptakan, dipanggil dan diseru oleh Allah, "Hai akal, datanglah kau kemari." Akal datang, berbalik akal. Akal tidak melawan terhadap perintah Allah. Tapi ketika nafsu diciptakan, "Hai nafsu, kemarilah." Nafsu tidak datang, nafsu diam. "Kenapa engkau diam? Siapa aku?" kata Allah. Nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Saking sombongnya nafsu, maka dipenjarakan oleh Allah di dalam neraka atau penjara panas api selama 1000 tahun. Kemudian dikeluarkan dan ditanya kembali, "Hai nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Itulah sombongnya nafsu tadi. Lalu dipenjarakan kembali di dalam penjara yang sangat dingin selama 1000 tahun. Kemudian dikeluarkan dan dipanggil kembali dan ditanya, "Hai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu berkata, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Lalu Allah memenjarakan nafsu ke dalam penjara lapar selama 1000 tahun dan kemudian dikeluarkan. Barulah nafsu mengakui ketika ditanya, "Hai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" "Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu." Nafsu itu kalah, hadirin jamaah Jumat sekalian, dengan lapar, dengan penjara lapar. Nafsu baru mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan dirinya adalah hamba. Oleh karena itu tidak salah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar. Rasulullah mengatakan, "Kalian akan menjumpai perang yang lebih besar daripada perang Badar." Apa itu? Inilah dia, perang melawan hawa nafsu kita sendiri dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan khutbah yang singkat ini dapat memberi sedikit ulasan dan nasihat yang bermanfaat bagi kita semua.